Hai guys, bertemu lagi dengan saya Edi Yudhistira. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jam tangan pintar atau smartwatch murah, tapi tidak murahan karena mempunyai fitur-fitur yang lumayan lengkap. Seperti apa? Check this out. Oke guys, ini dia Redmi Watch 2 Lite dari Xiaomi. Nah, jam ini dibanderol dengan harga Rp899.000 ya. Tapi kebetulan waktu saya beli jam ini, saya lagi dapat diskon atau lagi ada promo. Jadi saya dapat di harga Rp799.000. Ya lumayan lah, diskon Rp100.000 ya. Oke, kita akan lanjut ke desainnya ya. Ini desain jam ini kotak ya guys, kotak pakai banget. Layarnya menggunakan layar TFT dengan ukuran 1,55 inch dengan resolusi 320x360 pixel. Walaupun belum AMOLED, ini untuk di tempat-tempat terbuka seperti di bawah sinar matahari ini masih bisa dilihat cukup jelas guys. Jadi aman. Di bawahnya sini ada sensornya. Kemudian di sini ada titik 2, ini adalah untuk ngecas ya. Jadi chargernya itu kalian dapat yang seperti ini, sudah ada magnetnya, jadi tinggal gini aja dia akan ngecas. Nah, tapi kita belum mendapatkan kepala chargernya guys. Jadi di sini kita bisa gunakan kepala charger yang dari HP ya. Kemudian untuk bahannya ini belum ada yang terbuat dari metal ya guys, karena memang jam ini bisa dibilang murah ya, di bawah 1 juta untuk smartwatch itu lumayan murah. Ini terbuat dari plastik keras, kemudian strapnya ini terbuat dari karet yang sangat lentur guys, jadi nyaman banget dipakai ya. Termasuk ininya juga masih terbuat dari plastik guys, pengaitnya ini. Kemudian di sini ada satu tombol fisik untuk menuju ke menu. Mengenai ketahanan baterainya, Xiaomi mengklaim baterainya bisa bertahan sampai 14 hari atau sekitar 2 mingguan guys. Dan ternyata setelah saya pakai ini, jamnya sudah saya pakai sekitar 2 minggu lebih ya. Saya beli dua waktu itu, yang hitam sama yang biru. Nah, di sini ada sedikit cerita yang seru nih guys. Nah, yang biru ini saya beli dua-duanya samaan ya. Saya belinya di tanggal 3 April dan sekarang sudah tanggal 20, jadi sudah 17 hari ya, 2 minggu lebih. Nah, untuk yang biru ini baterainya sekarang masih di angka 40% guys. Jadi udah 2 minggu lebih masih 40% dengan ini tidak dihubungkan ke handphone. Yang ini juga tidak, tapi yang hitam ini sudah saya cas 3 kali guys. Jadi baterainya cuma bertahan 3 hari. Sebenarnya yang hitam ini sudah sempat saya komplain, sudah saya klaim garansinya dan sudah ditukar baru, tapi baterainya tetap sama aja, 3 hari sudah habis, sudah harus dicas. Jadi saya pasrah aja, males lagi ke sana bolak-balik, jadi saya pakai aja. Tapi yang ini bertahan 2 minggu lebih, sesuai dengan yang dikatakan oleh Xiaomi ya. Oke, itu aja. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama tentang daya tahan baterai, silahkan kalian ceritakan di kolom komentar ya. Saya nggak tahu, masa sih gara-gara warna, kayaknya nggak mungkin deh. Oke, kita lanjutkan sekarang ke untuk ketahanan air. Ini sudah tahan air sampai 5 atm ya guys. Jadi sebenarnya jam ini sudah bisa diajak berenang. Kena hujan atau kecipratan air waktu cuci tangan ini sudah aman guys. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, kemudian untuk bentuk, kalau dilihat dari samping seperti ini, bentuk layarnya ini sedikit melengkung di pinggir-pinggirnya guys. Jadi keren banget nih guys. Mantap. Nah, kemudian kita lanjut ke sebelum lanjut ke menunya, untuk pertama kali saat pertama kali dihidupkan ini harus langsung dicas dulu ya guys. Ini langsung dicas, kemudian kita settingnya kita harus sambungkan langsung ke aplikasinya yang bisa kita download di App Store atau Play Store. Nah, setelah di-download kita sambungkan, kemudian biasanya kita akan langsung disuruh untuk memperbarui sistemnya, kita perbarui langsung. Kemudian setelah selesai dia akan tampilan pertamanya seperti ini guys. Nah, seperti ini tampilan pertamanya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita geser ke
ke kiri. Nah, untuk geser-gesernya sudah lumayan smooth ya, nggak ada delaynya ya, bagus banget. Kita geser ke kiri, di sini ada heart rate monitor atau detak jantung. Nah, detak jantungnya ini dia akan mengukur berkala ya guys, per setiap berapa menit atau setiap berapa jam dia akan ukur, kemudian nanti informasinya akan dicatat di sini. Bisa kita lihat kalau jamnya dipakai ya, kalau nggak dipakai ya seperti ini, nggak ada datanya. Kemudian seandainya teman-teman mau ngukur saat itu juga bisa, tapi kita harus masuk dulu ke menunya, kita pencet tombol yang di samping, kemudian pencet lambang jantung ini, heart rate, kemudian kita geser ke atas guys. Nah, di sini ada tulisan ukur, kita langsung saja pencet, maka dia akan langsung mengukur, tapi syaratnya jamnya harus dipakai. Kemudian kalau kita geser lagi ke kanan, ini adalah untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Nah, kita langsung bisa pencet, dia akan ukur ya. Tapi lagi-lagi jamnya harus dipakai. Kalau kita geser lagi, di sini ada perakiraan cuaca, ini harus disetting dulu lewat aplikasinya, disambungkan. Kemudian ini ada latihan ya, di sini kalau kita pencet latihan ini ada lumayan banyak guys latihannya, ada jalan kaki, treadmill, trekking, sepedaan, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau kita geser lagi, ini adalah untuk ini kita bisa lihat langkah kaki per hari kita ya, langkah kaki per hari, kemudian kalori yang dibakar. Jadi di sini ada informasinya. Kalau jamnya kita pakai lagi. Oke, kalau udah habis dia kembali. Kemudian kalau kita geser ke atas, dia akan ke sini guys. Di sini ada rise to wake. Bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Ngomong-ngomong masalah rise to wake-nya, ini agak delay ya guys, seperti ini. Kalau kita angkat tangannya seperti ini, dia harus menunggu sekitar 1 detik lah ya. Nah, ada delaynya sedikit. Nah, sebenarnya di situ di aplikasinya ada settingannya, kita bisa atur lebih sensitif, tapi saya sudah coba dan hasilnya nggak terlalu jauh beda guys, tetap aja dia agak delay. Tapi nggak apa-apalah, kita pakai aja. Kemudian lanjut lagi yang tadi ya. Ini ada alarm, kemudian ada settingnya di sini. Coba kita pencet. Nah, ini ada layar jam. Layar jam itu adalah workspace-nya ya. Di sini untuk standarnya ada 1, 2, 3, ada 4 guys. Tapi kita bisa tambahkan melalui aplikasinya, nanti kita bisa download lagi. Oke, kemudian apalagi yang ada di setting, di sini ada kecerahan. Nah, tingkat kecerahannya ini ada 5 ya guys. Ada 5, tapi tidak ada otomatisnya. Jadi kita harus atur sendiri. Kemudian ada jangan ganggu, ada latihan, ada atur pin, Bluetooth. Untuk tampilan ini, nah di sini ada kunci otomatisnya, bisa kita pilih juga. Dia maksimal bisa sampai 20 detik. Nah, di sini saya pakai 10 detik aja. Kemudian tutup untuk ketuk 2 kali untuk menghidupkan. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Dan tutup layar untuk mematikan, bisa juga seperti ini. Maka dia akan mati. Ya, tutup 2 kali untuk menghidupkan. Nah, bisa diatur di sini semua. Getaran, sistem, bisa mulai ulang, daya mati, dan setel ulang. Kemudian tentang jam, di sini ada namanya, model, dan alamat MAC apa itu. Oke, itu. Nah, untuk kembali kita tinggal geser ke kanan ya guys.
Kita tinggal geser ke kanan, maka dia akan kembali ke menu utama. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke menunya dengan menekan tombol yang di samping ini. Ya. Di sini ada menu yang lengkap ya. Di sini ada latihan atau workoutnya seperti tadi. Kemudian ada catatan, ada apa ini ya, kalori yang dibakar. Kemudian ada detak jantung. Kemudian ada kadar oksigen, ada jangan ganggu, ada tingkat stres yang bisa diaktifkan melalui aplikasinya. Kemudian ini ada atur pernapasan untuk menenangkan diri mungkin ya. Kemudian ada siklus mens untuk para cewek, ini ada perkiraan cuaca, ada musik bisa kita hubungkan ke HP. Kemudian ada kamera, ini kameranya bukan untuk foto ya, tapi ini nanti kita bisa tombol shutternya itu ada di jam kita, jadi kita bisa merekam dari selfie bagus nih dari jarak jauh, kita tinggal tekan dari jam tangannya, nanti kita bisa atur di aplikasinya ya. Kemudian ada alarm, ada stopwatch, kemudian ada apa nih, timer, stopwatch, timer. Nah kemudian ada kompas. Nah kompasnya kalau untuk pertama kali dipakai dia harus dikalibrasi dulu biasanya, tapi ini udah pernah saya pakai jadi langsung seperti ini ya. Kemudian ada notifikasi. Nah notifikasi ini kita bisa baca pesan masuk yang masuk ke HP kita, WhatsApp atau text message, kita bisa baca di sini ya, tapi tidak bisa untuk membalas pesan. Begitu juga kalau ada panggilan, dia bisa kita lihat di sini siapa yang panggil. Kemudian ada center dan setting lagi seperti tadi. Nah itu aja. Nah untuk notifikasinya bisa diambil dari sini juga ya, geser ke bawah, dia akan masuk ke notifikasi. Oke. Untuk menu yang ada di jamnya itu saja. Sekarang kita akan lanjut ke menu di aplikasinya ya. Kita akan cek aplikasinya seperti apa. Let's go. Oke, sekarang langsung saja kita buka aplikasi Mi Fitness. Nah, setelah terbuka, kita klik lambang perangkat di bawah sini ya guys. Maka dia akan otomatis menyambungkan dengan smartwatch-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah berhasil terhubung, sekarang kita akan coba klik layar jam dulu ya. Oke, di sini ada beberapa layar jam bawaan pabrik. Nah, kalau kita mau download yang lain, kita tinggal geser ke online. Nah, di sini ada banyak pilihan layar jam ya guys. Tinggal pilih yang mana kalian suka. Oke, sekarang kita masuk ke notifikasi. Ini bisa kita aktifkan atau tidak ya. Dan di bawah sini ada pilihan aplikasi mana saja yang kita mau aktifkan notifikasinya. Di sini saya hanya mengaktifkan pesan dan WhatsApp saja. Selanjutnya kita ke panggilan masuk, bisa diaktifkan atau tidak juga ya. Sekarang kita lanjut ke detak jantung. Di sini ada pilihan pemantauan, bisa diatur frekuensinya setiap berapa menit. Kemudian ada juga peringatan detak jantung tinggi. Ini adalah peringatan detak jantung saat kita tidak beraktivitas ya guys. Bisa diatur juga nilai peringatannya. Kemudian di bawahnya ada peringatan detak jantung aktif yang bisa juga diatur nilai peringatannya. Wow, lumayan lengkap ya guys. Selanjutnya tidur. Nah, kalau ini kita aktifkan maka kita bisa mengetahui kualitas tidur kita ya guys. Syaratnya jamnya harus dipakai saat kita tidur ya.
Kemudian ada oksigen dalam darah. Ini pengukurannya harus saat tangan kita diam ya guys, agar hasilnya lebih akurat. Karena itu pilihannya di sini ada mati atau waktu tidur. Dan frekuensinya juga bisa diatur. Kemudian jam ini juga bisa memantau tingkat kestresan kita ya guys. Entah bagaimana caranya, dia bisa tahu kita lagi stres apa enggak ya. Selanjutnya ada berdiri. Nah, di sini jam ini juga bisa memberi peringatan kalau kita sudah berdiri lebih dari 1 jam. Canggih juga ya guys. Waktunya juga bisa diatur. Kemudian ada jangan ganggu. Ini mungkin maksudnya silent kali ya. Lanjut ada pembaruan cuaca. Ada kamera. Ini untuk mengaktifkan tombol shutter di jam ya guys. Kemudian ada latihan. Nah, ini ada yang isi tanda minusnya, ini adalah yang terlihat di jam. Bisa kita geser-geser juga posisinya. Atau kalau mau dihilangkan dari jam, tinggal kita klik lambang minus ini ya guys. Sementara yang di bawah sini yang ada lambang plus adalah yang tidak terlihat di jam. Kalau mau dimunculkan di jam, tinggal kita klik lambang plusnya. Pilihan latihannya banyak banget nih guys. Tapi saya rasa gak akan kepake semua ya. Paling lari, renang, gym, sama sepedaan saja sudah cukup sebenarnya. Lanjut ke widget. Ini juga sama, bisa dimunculkan atau dihilangkan dari jam sesuai kebutuhan aja ya. Selanjutnya untuk susunan aplikasi juga bisa diubah ya tampilannya. Ada kisi atau daftar. Nah, untuk rise to wake atau angkat untuk membangunkan bisa diaktifkan atau tidak, atau bisa dijadwalkan juga. Dan bisa diatur juga tingkat kepekaannya ya guys. Terakhir ada tentang perangkat yang isinya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita geser ke kesehatan ya guys. Nah, di sini ada informasi detak jantung, langkah, kalori, dan lain sebagainya yang dihitung per hari. Ada juga catatan aktivitas yang sudah kita lakukan ya. Oke, itu saja yang ada di aplikasi Mi Fitness. Selanjutnya saya akan mencoba salah satu aktivitas yang ada di jam. Oke, let's go. Halo guys, selamat pagi. Pagi ini saya lagi bersepeda santai nih bareng istri. Nah, sekalian saya mau ngetes fitur olahraga di Redmi Watch 2 Lite saya. Oke, nanti hasilnya akan saya cocokkan dengan cyclocom-nya ya. Seperti apa hasilnya? Apakah akurat? Oke, kita lihat nanti. Sebelum melakukan aktivitas, kita pilih dulu jenis aktivitas yang akan kita lakukan ya guys. Nah, di sini saya pilih bersepeda outdoor. Nah, setelah itu jam akan mencari sinyal GPS. Nah, di sini kita harus tunggu, jangan langsung dipencet go ya guys. Kita tunggu dulu sampai jamnya mendapatkan sinyal GPS. Di sini jamnya tidak harus terkoneksi ke HP ya guys. Oke, setelah tanda go-nya berubah warna, itu tandanya sinyal GPS sudah didapatkan dan kita bisa mulai aktivitasnya. Dan setelah melakukan aktivitas atau latihan, hasilnya bisa langsung kita lihat di aplikasi Mi Fitness ya guys.
Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di bagian kesehatan ini akan langsung ada hasil dari latihan kita tadi ya. Langsung saja kita klik. Nah, ini dia, ada petanya, kemudian ada jarak tempuh, ada waktu tempuh, kemudian ada kalori yang terbakar, ada kecepatan rata-rata, kemudian ada kecepatan maksimal, lalu di bawahnya lagi ada heart rate atau detak jantung. Dan sayangnya di sini saya tidak menemukan gradien dan elevasi ya guys, yang biasa ada di setiap aplikasi bersepeda. Nah, mungkin ini menjadi salah satu kekurangan dari aplikasi ini ya. Dan hasil latihan tadi sudah bisa kita unduh untuk kita bagikan lagi ke media sosial kita yang lain ya guys. Caranya dengan menekan tombol unduh yang ada di bawah sini. Kabar baiknya aplikasi Mi Fitness ini sudah bisa terhubung ke Strava ya guys. Caranya kita klik profile, kemudian kita klik aplikasi yang terhubung. Nah, di sini ada Strava, langsung saja kita klik dan kita sambungkan. Selanjutnya kita akan diminta untuk login ke akun Strava yang sudah kita miliki ya. Langsung saja kita login. Kemudian kita klik tombol authorize yang ada di bawah yang warna orange ini ya guys untuk menyambungkan. Nah, setelah berhasil terhubung, maka setiap aktivitas yang kita lakukan di Mi Fitness akan otomatis diupload ke Strava. Tapi ternyata ini tidak berjalan sebagaimana mestinya guys. Dimana aktivitas yang saya lakukan setelah saya cek ke Strava tidak langsung diupload, padahal ini sudah terhubung ya. Tapi setelah 7 hari baru ada notice dari Strava bahwa ada aktivitas baru. Ternyata aktivitas yang saya lakukan di Mi Fitness itu baru terupload. Nah, ini nggak tahu apakah karena ada settingan yang kurang atau apa. Yang jelas aktivitas saya tidak langsung terupload hari itu juga. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman yang ingin membeli smartwatch ini. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa ini bisa terjadi, silakan kalian jelaskan di kolom komentar ya. Oke guys, dan ini dia perbandingan hasil antara Redmi Watch 2 Lite dengan Cyclocom saya, yaitu SOS G+. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never... Oke guys, itulah dia review singkat saya mengenai Redmi Watch 2 Lite. Semoga bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari smartwatch low budget dengan fitur yang melimpah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan langsung tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Dan akhirnya saya Edi Disira pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye!